Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Deborah harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat untuk bersekolah dan semakin diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai Bible Story pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Hold your hands, close your eyes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan sudah mulai memberkati kami hingga pada sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus yang boleh menolong, menyertai dan memberkati kami. Dan kami mohon juga Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu supaya mereka bisa mengerti apa maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita saksikan video ini secara bersama-sama ya. Thank you so much. I dreamt of this day. I know my solutions are watching, and I'm just happy it happened. You know, I said to God, I prayed to Him that whenever I win, I'll give Him the glory always. So I thank God for bringing me through, for giving me the strength to come so far. And Father, I give you glory. Nah anak-anak, demikian yang sudah Miss tayangkan tadi itu adalah kisah atlet lari atau atlet sprinter bernama Julian Alfred di Olimpiade Paris baru-baru ini tahun 2024 yang memuliakan Tuhan ketika Alfred meraih medali emas. Dari sikapnya ini kita jelas-jelas melihat bagaimana Julian Alfred menunjukkan bahwa dia memahami tujuan hidupnya. Bible Story hari ini berjudul Diciptakan untuk Memuliakan Tuhan. Anak-anak, semua manusia tentunya ingin kebebasan, atau semua manusia tentulah ingin kemerdekaan dalam kehidupannya. Tetapi manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sebebas-bebasnya atau suka-suka aku dong. Tidak bisa seperti itu. Karena itu adalah hal yang keliru. Kalau dia berpikir orang bisa hidup sesuka-suka hatinya. Nah, orang-orang di Korintus berpikir bahwa Kristus sudah membebaskan mereka. Jadi orang Korintus ini berpikir, aku bisa kok melakukan semua yang aku inginkan. Kan dosaku sudah ditebus. Itu adalah pikiran yang ada di orang-orang Korintus pada masa ini. Lalu anak-anak, Paulus berkata bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, apapun yang
kita lakukan itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui hidup ini? Yang pertama, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, memuliakan Tuhan itu harus menjadi dasar dari pikiran kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita melakukan hal-hal yang sederhana, kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, itu pun harus ada dasar. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, mulai dari makanan misalnya. Ketika kita mau makan, apakah kita mengucap syukur terlebih dahulu? Apakah kita berdoa terlebih dahulu? Atau kita langsung makan-makan aja tanpa doa, tanpa mengucap syukur? Atau ketika kita makan, apakah kita memakan itu dengan secukupnya? Atau kita makan dengan rakus banyak-banyaknya? Itu contoh soal makan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang tentunya kamu melakukan itu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Anak-anak, di dunia ini banyak sekali godaan untuk kita bisa melampiaskan atau biar kita bisa seneng-seneng deh. Biar kita bisa melakukan kebebasan-kebebasan. Banyak banget godaannya. Contoh, main game sampai lupa waktu. Contoh, tidak menggunakan waktu dengan baik. Lupa minum, buang-buang makanan, waktu belajar dibuat main, gitu ya. Ada juga kebebasan-kebebasan yang membuat kita itu tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya minum minuman yang ternyata tidak baik untuk tubuh, akhirnya berefek hal yang cukup parah. Misalnya ginjalnya itu jadi sakit sampai harus cuci darah gitu ya. Nah, itu adalah kebebasan-kebebasan yang membuat kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, apa yang bisa kita dapatkan? Bukan kesenangan anak-anak, tetapi penderitaan dan kesulitan. Jadi dari firman ini, mau kita di sekolah, mau kita lagi di rumah, ketika kita belajar, berolahraga, di saat kita lagi makan, ataupun kita melakukan kegiatan apapun, baiklah kita melakukan kegiatan itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gimana sih supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Yaitu kita harus menunjukkan hidup yang serupa dengan Kristus. Kita bisa hidup serupa dengan Kristus ketika kita hidup dengan rendah hati. Kita memiliki belas kasihan. Kita menggunakan kebaikan kita untuk menolong orang lain dan menolong sesama. Jadi ketika misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu ngerasa ada teman kamu yang iseng, atau gangguin kamu terus, atau malah mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Sikap yang bisa kamu lakukan adalah jangan langsung membalas. Kamu harus sabar. Kamu juga bisa bilang, jangan ya Denny ya. Maksudnya adalah kamu jangan gampang emosi, jangan gampang membalas, jangan gampang tersulut dengan cara aku kayak gitu balik aja ke dia. Kalau dia ngatain aku katain dia balik. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus menunjukkan sikap hidup anak-anak Tuhan yang serupa dengan Kristus. Saat kita berhasil untuk tidak membalas, saat kita berhasil mengampuni, saat kita berhasil menasehati misalnya, itu kita sama saja sedang hidup memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak, sikap dan respon yang tepat itu menunjukkan karakter kamu untuk kamu memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Ketika kamu bisa menunjukkan sikap dan respon yang baik, yang seharusnya
disitulah kamu mengalami kemenangan. Disitulah kamu menunjukkan sikap hidup serupa dengan Kristus. Nah, dari Bible story ini, kita mau sama-sama belajar. Satu, memuliakan Tuhan itu tidak hanya bisa dilakukan orang dewasa atau bapak pendeta atau guru agama. Tapi kita semua bisa memuliakan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita belajar, ketika kita makan, ketika kita berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, sikap serupa dengan Kristus, sikap untuk kita bisa disiplin rohani dan jasmani, itu juga sikap memuliakan Tuhan. Kalau atlet itu anak-anak punya waktu disiplin berolahraga yang sungguh-sungguh. Mereka rajin, mereka tekun, makanya mereka bisa jadi atlet. Kita, anak Tuhan, juga harus punya sikap disiplin yang sungguh-sungguh. Disiplin dari dosa-dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa menjadi sikap yang membuat kita memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini terlebih dahulu ya. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, yang boleh menolong dan memimpin anak-anak-Mu untuk bisa menjadi anak yang taat, anak yang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kami juga mohon biarlah Tuhan selalu mengingatkan anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.